Pekerjaan Allah dalam kelemahan manusia. Refleksi pagi 858. Bagaimana pandangan Yesus di Yohanes 9 ayat 1-3 tentang orang yang buta sejak lahir? Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara-saudara, ketidaksempurnaan fisik bukanlah selalu akibat dari dosa diri ataupun dosa orang tua. Ini bisa terjadi karena Allah memperkenankannya. Allah pastilah mempunyai maksud dan rencananya dalam segala sesuatu. Di dalam kuasa Allah, ketidaksempurnaan fisik dapat dipakai untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kebutaan sejak lahir hanyalah salah satu dari sekian banyak ketidaksempurnaan fisik. Di dalam hikmat Allah yang begitu besar, pastilah Allah tahu segala sesuatu yang terkait dengan kelemahan fisik itu. Memang ada orang yang berkata bahwa bila seseorang sakit, maka pastilah itu karena dosa. Ini tentu tidaklah benar. Dengan jelas, Kristus mengajarkan bahwa kelemahan fisik bisa menjadi sarana bagi terlaksananya pekerjaan Allah. Adanya kelemahan fisik bukanlah halangan bagi Allah dalam melaksanakan rencananya. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, marilah kita senantiasa bergantung pada kuasa Tuhan yang mampu memakai setiap kelemahan fisik manusia untuk pekerjaan Allah. Tekun membawa terang Kristus. Refleksi pagi 859. Apa dorongan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya di Yohanes 9 ayat 4 dan 5? Ini dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara-saudara, Yesus mengajak murid-muridnya untuk tetap tekun mengerjakan pekerjaan Allah selama mereka hidup di dunia ini. Karena bila kehidupan ini sudah berakhir, tidak ada lagi pekerjaan Allah yang dapat dilakukan. Pekerjaan Allah yang harus dilakukan para murid Kristus selama hidup adalah membawa sang terang dunia, yaitu Kristus kepada dunia. Inilah panggilan Allah Bapa bagi setiap orang percaya di sepanjang segala abad dan tempat. Saudara-saudara, membawa kabar baik tentang Kristus, sang terang dunia, adalah memang panggilan setiap orang percaya selama Tuhan masih memberi nafas hidup. Hanya saja sangat disayangkan bahwa banyak orang percaya yang lalai akan tugas ini karena sibuk bekerja, bernafsu kejar kuasa dunia, ataupun terlalu berambisi mencari harta. Ini semua haruslah dihindari. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, marilah kita saling menegur dan saling mengingatkan untuk terus bertekun dalam mengerjakan pekerjaan Allah sepanjang hidup kita, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan segala keputusan kita. Marilah kita terus bertekun dalam membawa terang Kristus. Janganlah kita mudah menyerah kalah. Mari berjuang terus.
Kristus, Sang Anak Allah yang berkuasa. Refleksi pagi 860. Apa yang dilakukan Yesus kepada orang yang telah buta sejak lahirnya itu? Mari dengar kisahnya di Yohanes 9 ayat 6 dan 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara-saudara, di keempat kitab Injil telah diceritakan bagaimana Yesus Kristus menyembuhkan berbagai orang melalui berbagai cara. Ini semua merupakan tanda bahwa Yesus Kristus memang anak Allah yang berkuasa. Menaati perintahnya adalah sikap yang terbaik. Saudara-saudara, melalui perkataan dan berbagai mujizat, Yesus Kristus menunjukkan bahwa Ialah Sang Anak Allah yang berkuasa atas semua. Sayangnya, seringkali orang lebih terpesona dan fokus pada mujizatnya dan lupa akan Sang Pembuat mujizat. Adanya mujizat akhirnya bisa saja membuat seseorang tidak lebih dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memperteguh iman pada Yesus Kristus sebagai Sang Anak Allah dan setia melakukan perintah-Nya, baik kita mengalami mukjizat ataupun tidak. Di dalam anugerah-Nya, Allah akan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya, karena baik kita sakit ataupun sehat, kaya ataupun miskin, sedang berduka ataupun bersuka, Yesus Kristus tetaplah Sang Anak Allah yang beserta kita, Immanuel. Memberi kesaksian atas anugerah Tuhan. Refleksi pagi 861. Bagaimana respons dari orang-orang Yahudi setelah mereka melihat bahwa orang buta sejak lahir itu telah disembuhkan oleh Yesus Kristus? Mari lihat Yohanes 9 ayat 8 dan 9. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Saudara-saudara, walaupun ada keraguan-raguan dari sebagian orang, pengemis yang dulunya buta itu tidak ragu-ragu untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus memang telah melakukan mujizat terhadap dirinya. Kesaksian memang adalah pengakuan atas segala yang Tuhan Yesus telah lakukan. Saudara-saudara, seperti pengemis buta sejak lahir yang menerima anugerah dari Tuhan, demikian pula kita sebagai orang percaya. Bila kita melihat kembali kisah kehidupan kita, betapa banyak anugerah Tuhan yang kita pernah alami. Allah Bapa dalam Yesus Kristus memang menyertai kita senantiasa. Hanya saja, seringkali kita lupa menghitung segala berkat dan anugerah yang kita terima, karena mungkin kita terlalu sibuk, terlalu berambisi kejar mimpi, terlalu malas berpikir, ataupun terlalu tidak peduli. Akibatnya, kita menjadi lupa bersyukur atas segala perbuatan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita terus belajar menghitung berkat dan bersyukur senantiasa.
marilah kita senantiasa menceritakan perbuatan Tuhan sebagai kesaksian kita. Ayolah. Bersaksi dalam kebenaran. Refleksi pagi 862. Banyak orang ingin tahu bagaimana sang pengemis buta disembuhkan. Ini kisahnya di Yohanes 9 ayat 10 dan 11. Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Saudara-saudara, kesaksian yang disampaikan oleh sang pengemis yang dulunya buta itu tidaklah mengada-ada. Dia hanya menyampaikan apa yang dia telah alami. Dia membeberkan fakta sesuai apa adanya. Kesaksian yang ditunjang oleh bukti nyata memang merupakan kesaksian yang tidak terbantahkan. Untuk itu, perlu ketulusan dalam bersaksi. Saudara-saudara, apa yang kita biasa bagikan dalam kesaksian kita? Apakah kita menceritakan tentang apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita? Apakah kesaksian kita itu menyampaikan fakta atau justru mengada-ada dan sekedar opini kita saja? Mari kita menyontoh kesaksian si pengemis yang dulunya buta itu, yang menyampaikan kesaksiannya apa adanya. Janganlah kita memperindah kesaksian kita dengan informasi yang tidak benar, sehingga kita kelihatan lebih bergengsi atau kita kelihatan lebih suci. Janganlah sampai kesaksian kita justru membuat orang mengagungkan kita dan bukan Tuhan. Marilah kita meninggikan Tuhan senantiasa melalui kesaksian kita, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Selalu berbelas kasihan kepada sesama. Refleksi pagi 863. Orang-orang Yahudi ingin tahu di manakah Yesus yang telah menyembuhkan sang pengemis buta itu. Mari baca kisahnya di Yohanes 9 ayat 12 sampai 14. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Saudara-saudara, sang pengemis buta disembuhkan pada hari Sabat. Oleh sebab itulah, orang Yahudi yang tidak suka kepada Yesus membawa sang pengemis itu ke orang-orang Farisi sebagai bukti bahwa Yesus telah melanggar aturan Sabat. Aturan Sabat rupanya lebih penting daripada belas kasihan. Saudara-saudara, pada masa dulu, orang-orang Farisi telah mengembangkan perintah Taurat menjadi beratus-ratus aturan. Menyembuhkan orang dengan cara yang seperti Yesus telah lakukan rupanya dianggap sebagai sebuah pelanggaran aturan Sabat. Ini hendak dipakai sebagai kesempatan untuk mempersalahkan Yesus. Mencari-cari kesalahan orang yang tidak disukai memang hal yang sering terjadi sampai masa kini, termasuk karena selera yang berbeda atau karena perbedaan keyakinan. Rasa tidak suka terhadap seseorang bisa menyingkirkan rasa belas kasihan kita.
Ini hal yang haruslah diwaspadai oleh setiap orang percaya. Janganlah rasa belas kasihan kita hilang karena rasa tidak suka. Waspadalah